Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, ini merupakan video keempat dari pembahasan soal KSMMA Fisika tahun 2022 ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai nomor 8 dan di video ini kita akan lanjutkan dari nomor 9 ya. Kita akan baca dulu soalnya. Sebuah benda tak dikenal terlihat oleh rombongan siswa aliyah yang sedang melakukan tur. Gerak benda yang terekam oleh video tracker ditunjukkan pada grafik berikut. Oke, ini dia grafiknya. Kemudian kita baca dulu soalnya. Setelah menganalisis data grafik, benda tidak dikenal tersebut memiliki percepatan sebesar titik-titik meter per second kuadrat. Oke, di sini kita diberikan grafik yang sumbu-nya adalah kilometer per jam. Berarti ini adalah kecepatan, atau kita tulis V ya. Kecepatan itu V, kemudian yang di sini waktu T. Dan di sini kita diminta untuk mencari percepatannya tapi dalam meter per second kuadrat ya. Nah, kalau kita tahu grafik seperti ini, nilai percepatan dapat mudah kita tentukan dengan cara atau dengan persamaan A itu sama dengan delta V, perubahan kecepatan dibagi dengan waktu yang diperlukan ya, delta V dibagi delta T. Kita tinggal memilih aja grafik yang angkanya bagus ya. Sebenarnya teman-teman bisa pilih salah satu aja di sini, salah dua dari titik yang ada di sini untuk dapat delta V-nya. Saya akan pilih titik yang untuk T-nya itu bagus, misalkan ini ya, ini pas ini. Nah, kita akan pilih titik sebelah sini, apakah kelihatan ini? Nah, titik yang saya kasih warna hijau itu, titik itu adalah titik di mana kecepatannya itu 325 km per jam dan waktunya adalah 6, kemudian satu kotak ya. Kalau kita lihat ini kan kotaknya ada 1, 2, 3, 4, berarti masing-masing kotak nilainya 0,25 ya. Jadi ini 6,25, 6,5, 6,75, lalu 7 ya. Berarti kita punya A itu sama dengan delta V-nya adalah 325 km per jam. Ini masih kilometer ya. Dikurangi dengan kita ambil nilai awalnya adalah di bawah ini 0. Dibagi dengan waktu yang diperlukan dari awal sampai ke akhir itu 6,25. Nah, ini tapi dalam yang atas itu masih kilometer per jam, yang bawah itu sudah dalam sekon. Mintanya adalah meter per second kuadrat. Berarti yang atas harus kita ubah ya. Berarti A itu sama dengan 325 dibagi 6,25. Nah, kita ubah untuk satuan dari kecepatannya. Kilometer kita ubah ke meter berarti 1000, dibagi dengan jam kita ubah ke second berarti 3600, dibagi ini sudah meter per second, ini dibagi dengan second. Nah, sudah tinggal kita hitung ya. Jadi nilai A-nya itu sama dengan, kita bisa tuliskan ulang ya. Ini jadi 325 dikali 1000 jadi 325.000. Kemudian yang bawah berarti per 6,25. Kemudian kita kalikan dengan 3600 ya. Kali 3600. Nah, ini satuannya sudah meter per second kuadrat. Ini kita coret 2, ini kita coret 2. Tinggal kita hitung pakai kalkulator aja ya. Maka kita dapatkan nilai A-nya sama dengan, ketemunya 14,4 ya. 14,4444 gitu. Nah, meter per second kuadrat. Nanti teman-teman bisa cek ulang ya untuk perhitungan matematisnya. Tetapi cara yang kita pakai adalah seperti ini. Untuk titiknya juga bisa dipilih titik manapun ya. Yang penting cari aja titik yang paling mudah. Misalkan di sini juga boleh ya. Ini adalah 260, kemudian T-nya di sini pas kebetulan 5 detik. Ini juga bisa dipakai. Jadi silakan dipilih waktunya, kemudian kecepatannya, kemudian kita gunakan persamaan A itu sama dengan delta V dibagi dengan delta T, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 10 ya, setiap planet di angkasa tunduk pada suatu orbit statis. Ia beredar pada orbitnya dan tidak pernah melenceng darinya. Inilah yang mencegah planet-planet maupun benda-benda angkasa benturan. Allah telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran seperti Bismillahirrahmanirrahim, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun ya. Jadi ini surat Al-Anbiya ayat 33, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan seterusnya teman-teman bisa membaca yang Quran surat Az-Zumar ayat 5. Kemudian kita lihat soalnya mengacu pada ayat tersebut, jika sebuah planet X berada di sistem tata surya pada lintasan tertentu pada jarak 2,52 SA, satuan astronomi, maka planet memiliki skala revolusi sebesar titik-titik tahun, terletak setelah planet titik dan sebelum planet titik. Oke.
Di sini kita akan menggunakan salah satu konsep yaitu hukum ketiga Kepler ya, yang menyatakan hubungan antara jarak dengan periode revolusinya. Jadi kita akan pakai space yang ada di atas ini ya. Untuk nomor 10 penjelasannya akan ada di atas ini dulu. Awalannya adalah seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya matahari dulu. Ini adalah matahari. Kemudian di sini bumi. Nah, ini adalah bumi. Kita perbandingkan dengan bumi dulu. Di mana matahari ke bumi itu punya jarak yang kita sebut sebagai 1 SA atau 1 satuan astronomik. Ya, ini adalah 1 SA, di mana 1 SA ini nilainya sekitar 150 juta kilometer ya. Juta itu 10 pangkat 6, ini kilometer. 1 SA itu juga disebut sebagai 1 AU. AU itu astronomic unit, sama aja. Kemudian kita tahu bahwa bumi itu mengelilingi matahari dengan periode sebesar 1 tahun. Ya, periodenya adalah 1 tahun. Yang 365 1/4 hari kan. Nah, berdasarkan data ini ya, jadi misalkan kita buat jarak dari bumi matahari itu adalah misalkan R bumi, RB ini. Kemudian kita bisa menggunakan hukum ketiga Kepler, di mana hukum ketiga Kepler itu menyatakan bahwa kuadrat periode suatu planet dibandingkan dengan jaraknya dia dari bintangnya pangkat 3 itu bernilai konstan. Artinya apa? Kalau dia bernilai konstan itu, kalau kita perbandingkan dua planet, maka nilainya akan sama. Misalkan kita akan bandingkan bumi dengan planet X. Berarti kita bisa pakai menggunakan periode bumi kuadrat dibagi dengan jarak bumi matahari pangkat 3 ya, maaf, pangkat 3. Itu akan sama dengan periode planet X kuadrat dibagi dengan jaraknya planet X ke matahari pangkat 3. Nah, jadi kita bisa pakai persamaan yang kedua ya. Nah, kita bisa pakai persamaan ini untuk mengerjakan soal yang nomor 10. Nah, bagaimana cara memakainya? Ya, kita tinggal lihat aja angkanya. Di sini kita dikasih tahu bahwa untuk planet X itu punya jarak 2,52 SA. Nah, 2,52 SA kemudian kita diminta periodenya. Maka kita cukup bandingkan dia dengan bumi. Kenapa harus pilih bumi? Ya, karena bumi paling mudah kan. Periodenya 1 tahun, jaraknya 1 SA kan, jadi lebih mudah. Maka kita bisa bandingkan di sini. Periode bumi kuadrat berarti 1 tahun kuadrat dibagi dengan jarak bumi itu juga 1 SA kuadrat sama dengan periode planet X pangkat 2 dibagi dengan jarak planet X-nya. Jarak planet X-nya adalah 2,52 ya, 2,52 pangkat 3. Nah, kemudian kita kalikan, ini kan 1 kuadrat dibagi, yang bawah 1 pangkat 3 ya. Ini harusnya 1 pangkat 3. 1 kuadrat 1 dibagi 1 pangkat 3 1, maka tinggal 2,52 pangkat 3 sama dengan TX kuadrat. Berarti TX-nya berarti sama dengan akar dari, TX-nya kan akar dari 2,52 pangkat 3. Boleh saya tulis gini ya, 2,52 kuadrat dikali dengan 2,52 ya. Karena pangkat 2 dikalikan pangkat 1 jadinya pangkat 3. Nah, kenapa perlu ditulis kayak gini? Ini salah satu cara aja supaya kita tidak perlu mengakarkan pangkat 3 ini. Perhatikan, bagian yang depan 2,52 kuadrat itu kalau kita akar ya kuadratnya hilang kan, tinggal 2,52 dikali yang bagian belakang masih tetap dalam akar. Akar 2,52. Ini sama dengan TX. Udah nggak pakai kuadrat lagi ya. Berarti TX-nya tinggal kita hitung aja. TX-nya sama dengan, kalau kita hitung pakai kalkulator, kita akan dapatkan nilainya itu 4,000375 sekian ya, 375 sekian. Kalau kita bulatkan itu kan TX-nya sekitar 4, satuannya adalah tahun ya. Berarti kalau diminta untuk mencari skala revolusinya sebesar, ya ini 4 tahun, 4 tahun. Kemudian planetnya akan berada di mana? Nah, kita perhatikan di sini adalah 2,52 satuan astronomi. Sedangkan bumi berada di 1 astronomi, maka yang Merkurius, Venus nggak perlu kita perhitungkan ya. Jadi kalau kita urutkan misalkan ini matahari, kemudian Merkurius, Venus, kemudian bumi, kemudian Mars, kemudian Jupiter. Nah, seperti ini dan seterusnya. Bumi itu ada di 1 astronomi. Dari matahari ke bumi itu 1 astronomi, 1 satuan astronomi. Nah, ini adalah 2,52. Mars itu 1,5. 1,5 satuan astronomi. Sedangkan Jupiter itu nilainya 5,2 satuan astronomi. Jadi Jupiter itu 5,2 satuan astronomi. Ini 1,5 ya, satuan astronomi. Berarti
Kalau planet itu berada pada jarak 2,52, itu kan mestinya lebih besar daripada jaraknya Mars ke matahari, tetapi kurang dari jaraknya Jupiter. Berarti kalau ditanyakan setelah planet mana, ya jawabannya pasti setelah planet Mars, kemudian sebelum planet Jupiter ya. Jadi jawabannya seperti ini. Itu untuk soal nomor 10. Kita lanjutkan soal yang nomor 11. Ada hal besar yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada umat manusia seperti dalam ayat berikut. Fala uqsimu bisyafaq ya. Jadi itu salah satu penggalan surah, kalau nggak salah Al-Balad apa ya. Saya tidak begitu hafal. Ada rahasia pada salah satu cahaya yang tampak di bawah ini. Ini adalah cahaya tampak ya. Jadi ini adalah spektrum cahaya tampak yang punya rentang warna seperti warna pelangi, Meiji-ku, Hibiniu ya. Dari semua radiasi, matahari hanya panjang gelombang tertentu yang dapat dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis, yaitu cahaya tampak dengan rentang panjang gelombang 380-700 nanometer, cahaya merah 610-700 nanometer, hijau kuning 510-600 nanometer, biru 410-500 nanometer, violet kurang dari 400 nanometer. Oke, itu adalah data tentang panjang gelombang cahaya. Di situ satuannya menggunakan nm. Nm itu nanometer, artinya 10⁻⁹ meter. Masing-masing cahaya memiliki pengaruh berbeda. Hal ini terkait dengan pigmen penangkap cahaya yang bekerja dalam fotosintesis. Pigmen pada membran grana hanya menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Pigmen berbeda menyerap cahaya dengan panjang gelombang berbeda. Kloroplas mengandung beberapa pigmen seperti klorofil A menyerap cahaya biru, violet, merah. Klorofil B menyerap biru dan orange dan memantulkan cahaya kuning, hijau. Klorofil A berperan langsung dalam reaksi terang, sedangkan klorofil B tidak secara langsung berperan dalam reaksi terang. Oke, itu deskripsi soalnya cukup panjang. Kemudian soal yang akan kita hitung adalah ini. Jika salah satu cahaya tampak memiliki frekuensi 4,41 kali 10⁻⁻14 Hz, maka cahaya ini akan memiliki warna titik-titik berperan pada reaksi titik-titik. Oke, jadi di sini kita mengetahui data atau nilai dari frekuensi ya. Dan ini adalah cahaya. Ingat, meskipun tidak diketahui itu cahaya itu merambat dengan kecepatan yang konstan kalau di ruang hampa, yaitu kecepatan cahaya yang nilainya adalah 3 kali 10⁸ ya. Jadi kecepatan cahaya mau warna merah, kuning, hijau dan seterusnya itu sama, yaitu C yang nilainya adalah 3 kali 10⁸ meter per second. Kemudian kita diketahui nilai frekuensi dari cahaya tersebut yaitu 4,41 kali 10⁻⁻14 Hz ya. Nah, untuk tahu warnanya apa, kita perlu tahu besaran yang namanya lambda atau panjang gelombangnya. Nah, kita akan cari nih panjang gelombangnya berapa. Kita bisa menggunakan persamaan V, kecepatan gelombang merambat itu sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, kita gunakan ini. Di mana kecepatan gelombangnya di sini adalah kecepatan cahaya, yaitu C itu. Berarti kita bisa pakai persamaan C itu sama dengan lambda dikali frekuensi. Atau lambdanya itu sama dengan C dibagi dengan frekuensi ya. Untuk C-nya itu pasti 3 kali 10⁸ dibagi frekuensinya adalah 4,41 kali 10⁻⁻14. Nah, tetapi menurut saya soal ini ada sedikit kesalahan ya. Kenapa? Karena nilai frekuensi di sini sangat kecil lah. Jadi asumsi saya ini bukan minus 14 nih. Asumsi saya adalah ini adalah positif 14 karena frekuensi minus 14 itu sangat kecil ya. Jadi tidak mungkin kita bisa melihat kan. Jadi kalau bayangkan aja kalau kita punya frekuensi yang nilainya 1/10-nya ada 14, itu kan sangat kecil. Maka kita koreksi ya. Karena apa? Karena kita masukkan frekuensinya minus 14, kita tidak dapat menemukan nilai lambdanya ya. Lambdanya kan harus dalam satuan nanometer. Jadi 10⁻⁹. Kalau seperti ini nggak akan ada jawabannya nih. Maka ini adalah 10⁻⁻14. 10⁻14 ya. Jadi kita ganti. Dan itu yang lebih make sense. Menurut saya itu lebih masuk akal. Ini berarti nggak ada negatifnya. Nah, kalau seperti itu, ini 10⁻14 berarti nilai dari lambdanya adalah kita bagi dulu untuk angkanya. Jadi 3 kita bagi dengan 4,41. Kita akan dapatkan 0,68 ya. 0,680. 0,68 kali 10-nya pangkat 8 dikurangi 14 kan minus 6 kan. Atau bisa kita tulis
Perhatikan, ini kita punya 0,68 kali 10 pangkat min 6. Kita tulis di sini ya. Lambda itu sama dengan 0,68 kali 10 pangkat min 6. Kita paksa supaya jadi nanometer. Nanometer itu 10 pangkat min 9 meter. 10 pangkat min 9 meter. Ini 10 pangkat min 6-nya masih meter. Supaya jadi nanometer, maka ini kita buat 10 pangkat min 9. Berarti harus tambah 0,3. 680 kali 10 pangkat min 9. Kan sama aja kan? 680 kali 10 pangkat min 9 kan sama dengan 0,68 kali 10 pangkat min 6. Nolnya maju 3 ke kiri kan. Ini meter. Nah, 680 kali 10 pangkat min 9 meter bisa kita tulis 680 nanometer kan seperti ini. Nah, kita lihat 680 nanometer itu ada di rentang mana? Ternyata di sini, yaitu di rentang cahaya merah. Karena cahaya merah punya rentang 610 sampai 700. Sedangkan kita dapat lambdanya 680. Maka warna yang ada di sini adalah warna merah ya. Jadi cahaya dengan frekuensi tersebut, tetapi dengan kita ganti tadi 10 pangkat min 14-nya, ini adalah warnanya warna merah. Kalau 10 pangkat 14 kita nggak punya rentang cahaya yang ada di sini ya. Jadi kemungkinan soalnya salah ketik ini. Kemudian berperan pada reaksi, kita lihat reaksi yang menggunakan warna merah itu reaksi apa? Ternyata reaksi terang ya di sini ya, karena dia dilakukan oleh klorofil A, sedangkan klorofil A itu menyerap warna biru, violet, dan merah. Maka berperan dalam reaksi terang. Nah, seperti itu. Itu untuk jawaban untuk nomor 11. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat, Quran surah nomor 51 ayat 49, dan dari segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan. Mudah-mudahan kamu ingat, salah satu fenomena pasangan dalam fisika adalah interaksi benda bermuatan listrik. 4 benda bermuatan listrik yaitu E, F, G, dan H. Benda F menarik benda G menolak benda E, dan benda H. Kemudian benda B adalah sebatang kaca yang digosok dengan sutra. Oke, jadi kita perlu tahu sifatnya ya. Kalau kita punya batang kaca yang digosok dengan sutra, nanti yang terjadi adalah elektron-elektron pada batang kaca itu akan berpindah ke sutra. Jadi batang kaca ini elektronnya nanti akan pindah ke sutra. Artinya apa? Artinya batang kacanya akan kekurangan elektron. Kalau elektronnya kurang berarti muatannya positif kan? Karena elektron muatannya negatif. Dia kurang yang negatif, maka batang kacanya itu nanti akan bermuatan positif. Artinya benda B itu muatannya positif. Oke. Oh, B-nya itu tidak ada ya. Ini EFGH, berarti EGH. Berarti ini bukan benda B nih ya kan? Salah ketik lagi nih. Karena bendanya di sini kan ada EFGH, kemudian yang ditanyakan adalah benda E, G, dan H. Berarti di sini bendanya benda F nih, bukan benda B. Oke ya. Banyak yang salah ketik ternyata ya. Ini adalah benda F. Nah, benda F-nya positif. Jadi kita tahu benda F-nya positif dari batang kaca yang telah digosok dengan sutra tadi. Nah, kalau F-nya positif, F itu menarik G. F itu menarik G. Kalau muatannya sejenis dia tolak menolak. Kalau muatannya berbeda jenis dia akan tarik menarik kan. Karena F menarik G, maka G-nya pasti negatif. Benda G menolak benda E. G-nya negatif. Kemudian dia menolak. Kalau menolak berarti harus muatan sejenis. Berarti E-nya adalah negatif juga. Kemudian dan menarik benda H. Benda G itu negatif, dia akan menarik benda H, berarti hanya harus positif. Nah, jadi seperti itu ya muatannya. Maka kalau ditanyakan muatan benda E, ya E itu negatif. Kemudian muatan benda G, G itu negatif, dan muatan H adalah positif. Jadi ini negatif. Yang G juga negatif, sedangkan yang H-nya itu positif. Oke, itu dia ya. Oke, pada video kali ini kita bahas sampai nomor 12 dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan di nomor-nomor selanjutnya ya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah wawasan atau pengetahuan teman-teman yang akan mengikuti KSM di tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.